Halo semuanya, kembali lagi bersama Cantoto di channel Manhwa. Oke, waktu kembali ke rumah Lee Dong-yuk. Lin berkata, "Opa, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Opa? Kau terlihat seperti seorang yang sudah menggunakan 2 kapak seumur hidupmu." Wow, ini maksud Lee Ji adalah orang yang berpengalaman sambil mengayun-ngayunkan teflon dan takut Lee kena teflon rupanya. Begini saja seperti ini kan? Hei, hentikan sebelum kau benar-benar mengenaiku. Pantas saja kau tidak bisa mendapatkan pacar. Wah, ini baginda ya. Apa? Aku sudah punya pacar banyak. Aku ini cewek yang cantik tahu. Ya, tentu saja. Berikutnya jomblo seumur hidup. Hubungan imajiner atau imajinasi tidak dihitung tahu. Tapi serius, bagaimana kau bisa melakukan itu, Opa? Kau terlihat seperti orang gila yang membanggakan steroid. Aku ini hanya melakukannya dan berhasil. Tahu tidak? Dasar kurang ajar, kau terus berkata seperti itu. Apakah kau ingin berkata bahwa itu berkat bakat alamimu? Ya, dia sangat atletis sejak kecil, gumam si Jiah. Seandainya saja bukan karena ramalan itu, mungkin di sini waktu flashback menceritakan kembali ke masa lalu waktu Lee Dong-yuk masih kecil. Dia punya wajah seorang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia, kata seorang peramal nenek-nenek. Hah? Anak ini? Orang tuaku mempercayai omongan peramal itu tanpa ragu. Dan karena itu, meskipun guru olahraganya memohon dengan sangat, Bu, Dong-yuk ini hanya pajangan. Dia dilahirkan untuk... diam kau, kata ibunya. Berani-beraninya kau mencoba menghalangi calon sekretaris jenderal PBB di masa depan, kata bapaknya Dong-yuk. Kalau saja mereka mendengarkan guru itu, dia mungkin sudah memenangkan suatu atau 2 medali di Olimpiade. Nampaknya ibu Lee Dong-yuk dan orang tuanya ingin menghalangi prestasi Dong-yuk karena guru olahraganya ingin dia ikut berprestasi dalam Olimpiade tingkat lanjut. Kenapa kau Jiah? Orang tuaku menyesalnya setiap hari. Sudahlah, tapi Opa, kalau kau sudah sejauh ini, kenapa tidak mencoba streaming yang sebenarnya? Aku streaming, kata Lee Dong-yuk. Kalau lihat reaksi penonton tadi kan, lihat nih. Kalau kau bermain seperti itu tanpa mengatakan apapun, kau tetap akan mendapatkan banyak penggemar. Kalau dipikir-pikir memang sudah lama sekali ya, batin Lee Dong-yuk. Sebelum aku kembali ke masa lalu, aku menghabiskan lebih dari 10 tahun bertarung demi hidupku melawan monster. Jika aku tidak membunuh makhluk luar angkasa di masa depanku, aku akan mati, kata Lee Dong-yuk. Dan setelah semua itu, sekarang yang kulakukan hanyalah bekerja dan mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Hidupku jadi begitu membosankan sampai rasanya aku bisa mati karena menontonnya. Maksudnya monoton gitulah ya. Pertarungan di game reality virtual itu sangat menyenangkan, adalah hal yang paling mendebarkan yang kurasakan dalam waktu yang lama. Tapi bukan seperti aku merindukan hari-hari itu, kata Lee Dong-yuk. Tetapi saja itu sangat menyenangkan. Oh, jadi itu artinya kau mau melakukannya, Opa. Ini mata duitannya keluar lagi ini sini. Kau masih punya banyak utang yang harus dibayar. Biarkan aku memikirkannya sebentar lagi. Astaga, dasar bodoh. Justru karena itu kau harus streaming lebih banyak. Dengan hadiah misi yang Black Oak pasang di ronde terakhir, kau menghasilkan lebih dari 3 juta won hari ini saja. 3 juta won.
ini kayak tersambar petir ya, Lidonyuk ya. Dalam sehari saja aku bisa melunasi utangku dalam waktu singkat. Jadi ayo lakukan ini. Tapi kau bahkan punya cukup uang untuk kapsul. Wah, ini langsung ngasih sepersembahan kepada Jin ya ini ya. Oh, tentu saja aku mengandalkan kartu kredit adikku kecil yang luar biasa. Bagus kalau begitu ya. Opa, aku akan membelikan kapsul untukmu. Ya, kau yang terbaik Jin, yang sempurna dan bersinar. Memuji-muji dia nih Licin. Nah, ya teruskan. Aku sedang ting. Langsung 36 juta won transfer. Sebuah pesan. Opa, lihat ini. Kenapa? Apa kapsul VR sudah habis terjual? Bukan itu. Black Oak mengirimmu DM. Yang pertama kali menemukan jalur tersembunyi di IT Kills 2. Ya, streamer game super terkenal. Dia ingin kolaborasi denganmu. Bukankah itu gila? Collab? Apa kau gila? Tidak mungkin dong. Apa? Kenapa tidak? Kau tahu seberapa besar dia kan? Satu kolaborasi dengannya, jumlah penontonmu akan meledak. Dia akan menyuruhku berkolaborasi dengan seorang pria hanya karena aku punya kapsul. Aku menghormati identitas genrenya, tapi aku masih suka perempuan. Ini dikirain apa ya? Kau terlalu terobsesi dengan jumlah penonton sampai kau mencoba mencuri kesucianku. Ini kacau, dikirain gituan lagi nih. Ini si kurang ajar, harusnya aku membunuhnya saja. Dasar menyebalkan. Keesokan harinya, kapsul yang dipesan Jiah sudah terpasang. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Nah, gadis ini dipukuli di babak pelur nih gara-gara adiknya nih. Seharusnya dia menjelaskan dengan benar. Kukira kolaborasi itu, tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk bermain. Mari kita mulai dengan serius. Kapsul kelas atas yang dibelikan dengan kartu Jiah dalam cicilan 12 bulan. Ya, rupanya ini ngutang ya si Lidonyuk ini ya, kepengen jadi streamer tapi PC-nya ngutang. Kayak kita aja ya. Karena dia bilang itu penting untuk streamer di masa depan, aku akhirnya menambahkan fitur tambahan membuat harganya naik menjadi 20 juta won. Kami memang sering bertengkar sejak kecil, tapi dia punya hati yang lembut. Gumam Lidonyuk. Jangan khawatir sih ya, kakakmu ini akan menghasilkan banyak uang dan melunasi utangnya, lalu membelikanmu banyak hadiah. Full Drive mulai mencari game. Di sini Lidonyuk mencari game yang sesuai dengan dia. Mari kita lihat, kali ini aku sebaiknya mencoba bermain dalam mode game daripada mode realitas. Kalau aku memilih game di mana aku bisa menggunakan spesifikasi pendekatan manusia super, ya mungkin aku bisa memuaskan keinginan yang IT Kill 2 tidak bisa penuhi. Baiklah, yang ini kelihatannya lumayan. Wow, semua yang terlihat bagus. Harganya minimal $200 atau lebih. Hal karena aku sedang bokek, aku harus memilih opsi termurah. Apa ini? Game yang pertarungan yang kumainkan saat kecil, Ultimate Fighter. Wow, di sini ada Street Fighter mungkin ya. Tidak mungkin Ultimate Fighter FD. Wow, mereka membuat versi full drive-nya. Game pertarungan superhuman yang penuh nostalgia, Ultifight, $20 dan harganya hanya $20. Aku harus membeli ini tanpa ragu. Pembelian Ultimate Fighter FD selesai. Menghubungkan ke lobby game. Silahkan pilih nickname Anda. Jika nickname lama Ultifight masih tertaut, aku pakai Dead Show. Baiklah, kalau gitu nickname HMM Dead Show telah disetel. Baiklah, mari periksa kondisi tubuhku. Exploding First. Wah, ini langsung OP banget ya, ninju lantai langsung pecah-pecah seperti itu. Konstruktif, dan di sini sudah sampai. Jadi ini batas kemampuanku dalam mode game. Ini tidak cukup untuk menyambut diriku manusia super seperti dulu.
Tapi aku pasti bisa sudah melampaui batas manusia biasa. Ini mungkin batas maksimal yang bisa ditangani oleh biasa kan? Jika aku lebih cepat lagi, persepsi normal tidak akan bisa mengikutinya. Baiklah, sekarang setelah pemanasan selesai, waktunya bertarung sungguhan. Cari pertandingan peringkat. Telkom ini mungkin sistem komputernya ya. Saat ini HMM Detso belum memenuhi level yang dibutuhkan untuk masuk ke pertarungan rank. Wah, apa? Benar, aku lupa aturan ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Cari ruang terbuka saja. Mencari ruang terbuka Ultimate Fight TFD. Mencari. Come on. Sementara itu, haruskah aku memilih karakter yang akan kumainkan? Nah, wow, ayo mulai. Nona Sword Princess, penggemarnya sudah mulai datang. Di sini Lee Dong-hyuk sudah mulai masuk ke dalam game. Kemenangan lagi hari ini. Melihat harang menang, maksudnya kenapa ya? Sistem online ya. Mendapatkan hadiah misi 50.000 won. Misi hari ini benar-benar dermawan. SWAT welding, harang. Oh, nama penontonnya seorang streamer dengan basis penggemar solid sekitar 2000 penonton, telah streaming selama sekitar 1 tahun. Tapi siapa wanita ini? Kenapa dia begitu hebat di Ultimate Fighter? User Sweat Princess Lobby telah mendonasikan 1000 won. Apa kau pemula di Ultifight? Bagaimana bisa kau tahu Sword Princess? Ultimate Fighter FD dulu adalah game terkenal, bahkan memiliki kejuaraan dunia. Dulu, SWAT Welding Girl adalah salah satu player top rank di Ultifight. Julukannya adalah Princess Sword. Di dunia game, pertarungan yang didominasi laki-laki dialah pertama sejati. Hey, fanboy, apa? Berhenti. Sudah lama sejak aku berhenti bermain Ultifight secara profesional, tentu saja tidak semua orang akan tahu. Lagi pula saat orang memikirkan game pertarungan akhir ini, mereka memikirkan Iron First, bukan Ultifight. Itu benar. Karena itu sebagian besar pemain Ultifight sudah berpindah ke game lain. Bagaimanapun, karena aku sudah masuk ke Ultifight, ayo cari pertandingan berikutnya. Cari room dengan pemain selevel denganku. Mencari ranked room yang sesuai dengan kriteriamu. Pertandingan ditemukan, perkiraan waktu tunggu 9 menit. 9 menit itu terlalu lama. Kalau begitu bagaimana dengan pertandingan berikutnya? Perkiraan waktu tunggu 12 menit. Ini akan mengganggu alur streaming. User Spedgirl telah berdonasi 1000 won. Kalau begitu bagaimana kalau melakukan misi pertandingan publik untuk nostalgia? Ide bagus, karena antrian juga sedang buruk. User Spedgirl telah mengirimkan misi 100 won. Menangkan 5 pertandingan publik berturut-turut. Batas waktu 11 menit. Oh, oke. Maaf, 5 kemenangan berturut-turut itu akan sulit. Berikan aku sedikit kelonggaran. Ya, sejak Ultimate Fighter hanya veteran yang tersisa, lobby publik sekarang seperti medan perang penuh player sessioner. Nah, benarkah ini tempat di mana player top ranked menikmati menghancurkan pemula? Itulah yang membuat pertandingan publik jadi teman bermain para pemburu veteran. Hahaha. Bahkan SWAT Prince juga pernah dihancurkan oleh player top terakhir kalinya. Tapi waktu itu lawannya betaku. Oh, itu karena aku tidak menggunakan karakter utamaku. Oke, marah-marah dia. Ya terserah saja, cari alasan saja. Wah, tapi betaku waktu itu pakai karakter utamanya. Wah, sudah cukup waktunya pakai akun smartku Seeker Weirder. Wah, di sini ada juga ya. Kali ini dengan akun smartphone aku akan mengakhiri ini. Aku akan menunjukkan pada kalian apa itu seal clumbing sejati. Buat room publik berjudul duel 1 versus 1 hanya untuk pemula Ultifight sungguhan.
Duel 1 vs 1 hanya untuk pemula Ultifake sungguhan. Membuat ruang publik, iblis veteran mulai berkumpul. Apa itu awal dari pembantaian pemula? Room publik berhasil dibuat. Berstory di daerah magma. Oh, peta ini panggung klasik vulkanik Ultifake. Sekarang siapa lawanku? Oh, Dragon Ball. Bukan. Petarung ya. Oh, dua Night Warrior Hawken, pria dengan tangan yang terbakar api hitam. Dari sikapnya dia sepertinya rank platinum. Hawken, karakter dengan eksekusi mudah dan beberapa gerakan murahan tapi efektif. Baiklah, kontrolnya tidak sulit, ditambah lagi karakternya kuat. Selalu masuk dalam 3 besar karakter terpopuler di Ultifake. Hiat. Wah, langsung mereka bertempur. Keunggulannya adalah memanfaatkan serangan dash khas pertarungan bela diri. Serangan api hitam. Hiat. Menghindar. Pada jarak dekat pertarungan bela diri mendominasi. Jadi strategi dasar bagi penyihir melawan petarung bela diri adalah: pertama, ciptakan jarak, lalu gunakan sihir jarak jauh seperti ini. Oh, ayo, mahu tingkatkan serangannya. Langsung terkapar ya. Hei, apa-apa di mana ada ini sihir? Itu cuma melempar tongkat. Wah, di sini langsung saja memegang tangannya langsung. Ini adalah sihir tertinggi dari semua sihir. Langsung dibanting aja dia. Sihir Psychic Therapy. Itu dia, grip move. Dia bahkan meniru animasi Hawken dengan sempurna. Sebenarnya sihir Physical Therapy adalah gerakan pembuka untuk sihir yang sesungguhnya. Butuh sedikit waktu untuk mengaktifkannya. Oh, ini dia, ultimate penyihir Yether. Wow, jeder, Meteor Summon. Cring. Sialan. Ini terlalu berlebihan. Terlalu OP, tidak OP sama sekali. Setiap hari terasa segar. Selamat tinggal rank platinum. Di kehidupan gaming berikutnya semoga kau terlahir sebagai veteran. Wah, sialan kalian veteran Ultifake. Semoga game ini mati saja. Jedier, karena memang nggak adil ya, seorang veteran melawan newbie alias noob ya. Hehehe, pembantaian player ini platinum tidak pernah membosankan. Terima kasih Hawkes atas puja dermawannya. Sword Maiden menang. Oh, namanya Sword Maiden ya. Oh, Sword Maiden menang. Memulihkan arena. Aku senang lawan kali ini tidak terlalu sulit. Misi termudah sepanjang masa. Itu benar-benar terlalu gampang. Bagaimanapun, mari lanjutkan dan selesaikan misi 5 kemenangan berturut-turut. Panggil penantang berikutnya. Memanggil penantang berikutnya. Siapa ini yang datang? Apakah Lee Dong-yuk, Meta Steve? Oh, wah, ini Lee Dong-yuk ya. Kenapa jadi pakai baju kantoran? Steve, bukankah itu karakter khusus pemula? Meta Steve. Oh, Steve, bukankah itu karakter khusus pemula? Informasi karakternya sudah disembunyikan. Ya, sepertinya begitu. Aku tidak bisa melihat riwayat apapun. Tap. Wah, apa yang dia lakukan? Mungkin apa dia melakukan pemanasan? Lihat itu, dia mengetuk lantainya arena. Gila. Tuk tuk tuk. Apa dia lakukan? Caranya bergerak benar-benar seperti seorang pemula. Ini streamernya mengejek ini ya, Lee Dong-yuk ya. Ini berlebihan. Apa kita harus memukul seorang pemula? Larva. Ada larva juga kagum ini, ada-ada aja nih. Kau benar-benar akan melawannya? Lindungi pemula itu, berhenti menindasnya. Ini penontonnya malah melindungi pemula ya.
Maksudku, aku juga ingin melindungi pemula itu, tapi aku harus menyelesaikan misiku. Meskipun aku tidak menyangka seorang pemula sungguhan yang akan muncul. Berhenti menyeringai saat bilang begitu. Kau sendiri yang menulis hanya untuk pemula beneran. Beneran dijual lobbymu? Iya, ini kan salahmu sendiri. Wah, ini saling berontak ya. Penonton dari live streamingnya Swatmon ini ya. Omong-omong, ayo mulai matchnya. Ready, go. 3, 2, 1. Santai aja kawan. Pemula itu akan menangkis. Sudah lama sekali tidak melihat pemula sungguhan. Oh, pemula ini mungkin akan keluar game. RIP pemula. 1, fight. Cung, shot. Langsung melesat ya. Ini dia serangan klasik dari pemula. Itu tidak akan berhasil. Aku bahkan bisa menghindari serangan itu. Oke juga. Serangan dari pemula tidak akan mengenaiku. Tek. Ini langsung tarik tangannya di bawah ya. Kaget nih. Tunggu sebentar. Bok, langsung ke bogem sebentar ya. Tier. Bok. Nih muda. Langsung menggunakan tangan 1000. Buang. Perfect kill. Lido Duke menang. Kacau. Perfect. Aku seorang pemula benar-benar baru saja menghancurkan veteran. Pukulan yang bagus dan solid. Wah, langsung menang. Dia bilang itu terasa bagus. Apa yang baru saja kita saksikan. Ronde kedua. Ting. Ngakak brutal, kalah telak, dan dari pemula juga kocak abis. Penghinaan terbesar dalam Ultimate. Tunggu, ayo mulai sekali lagi. Kalah hanya dengan itu. Berdiri yang tegak SWAT welding ke. Tidak, teman-teman, sebentar ini tidak benar, serius. Kalian semua tahu aku kalah karena lengah kan? Karena lengah. Ingat apa yang kau katakan saat mengalahkan rival lamamu. SWAT Girl telah mendonasikan 1000 won. Lol, iya, aku yakin waktu itu kau bilang kalau lengah itu cuma bagian dari tingkat keahlianmu. Tidak, tapi serius, bagaimana mungkin orang itu seorang pemula? Dia jelas-jelas Shumprof. Kalau semua juga mengira dia pemula. Lol, aku poin yang adil, tapi aktingnya memang gila sih. Omong-omong, kalian ini aku akan mendapatkan perfect win. SWAT welding ke haram. Langsung dia menggunakan ultinya dia. Akhirnya keluar karakter utamamu. Itu karakter yang membuatmu terkenal sebagai SWAT princess di masa jayamu sebagai pro player. Yusri Connecting telah mendonasikan 1000 won. Kena bantai di ronde pertama dengan perfect, terus langsung ganti ke harang. Wah. Respect besar, lol. Aku juga harus bilang gitu. Respect alias respect besar. Respect. Ayo kita mulai. Tidak kalah. Aku bermain dengan serius. Aku pasti menang. Marah dia ya. Swatmon legal ya. Semua aku benar-benar marah sekarang. Jadi tolong doakan jiwa orang itu atas namaku. Wah, mulai marah dia. Karena mulai sekarang aku akan menggunakan kemampuan yang sesungguhnya. Aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku. Orang itu hanya dengan melihatnya, dia jelas bukan rank tertinggi, transcender. Wah. Ready? 3. Paling bagus dia adalah di antar Diamond Top dan Grandmaster Low. Level tertinggi yang Anda Ultimate Fighter adalah Transcender, Grandmaster, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze, Iron, Rocky. Itu ya, Transcender adalah tertinggi ya. Dan dari semua player hanya 100 orang termasuk aku yang pernah mencapai level Transcender. 2. Gaya bertarung tidak seperti yang biasanya ada di Ultifighter. Dia mungkin player high rank dari game lain yang memutuskan untuk mencoba Ultifight. Sekarang biarkan aku menunjukkannya. 1. Fight. Apa arti sebenarnya dari kendali sejati? Cing, melesat di SWAT Girl ya. Cing, terhindar. Langsung dipukul balik cuy. Kali ini kau tak akan kalah dengan mudah. Ting.
Oh, dipegang tangannya, pedangnya. Langsung dipukul. Tunggu, berhenti. War. Langsung dijambak kepala, pok, mati aku. Wah, sialan, kayak ini gak asik deh. Dia dihancurkan dengan perfect lagi seperti sebelumnya. Wah, kocak banget, perfect win. Apa ini yang disebut seorang pro? Lebih seperti SWAT kit daripada SWAT princess sekarang. Tidak, sekali lagi. Wah, masih aja coba dia. Steven menang, bonyok lagi, tidak ada kelas kasihan. Wah, itu 5 kali win streak. Sampai 5 kali dia menang, coba. Aduh, karakter staff di awal mudah dihadapi, tapi di akhir dia mengeluarkan pedang dan memakai skill aneh, membuatnya jadi lumayan sulit. Aku ingin mencoba menggunakan kekuatan super, jadi aku login melalui mode super mainan khusus. Tapi karena terbiasa melawan tutorial, aku jadi tahu cara menggunakan dan akhirnya tidak bisa memakai apapun. Untuk jaga-jaga, aku bahkan mencoba menggunakan insting kontrol sihir lamaku, tapi itu sama sekali tidak berhasil. Aku juga memilih mode ini untuk merasakan kembali kekuatan lamaku. Lain kali sebaiknya aku menyelesaikan tutor dulu. Hah? Ngapain ini? Kau kembali. Tadi lumayan juga sih. Apa rankmu? Ini tanya. Kau. Apa yang kau katakan? Apa kau tidak bisa mendengar apa-apa? Apa mereka menyelesaikan fitur mood dalam game? Supaya bisa fokus sepenuhnya pada permainan ya. Kalau begitu mereka tidak akan mendengar satu kata pun yang kau ucapkan kan? Permintaan revenge match diterima, permintaan revenge diterima, permintaan match diterima terus. Apa? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Kalau begitu, selamat bersenang-senang. Kepengen balas dendam. Aku harus ke logout dan mencari tahu cara mengaktifkan skill dalam game. Apa yang dia teriakan sekarang? Oh, terlihat dari gerakan mulutnya. Apa dia menanyakan username-ku? Agar bisa menambahkan sebagai teman untuk rematch nanti. That's so. Baiklah. Oh, tunggu, dia mungkin tidak bisa mendengar username-ku sama seperti tadi. HMM Sotoso. Hey, kau bajingan sialan. Player tuh sudah log out. Mau bersumpah akan mencarimu. Dendam dia ya. Lucunya. Yalan, siapa pria itu? Siapa SWAT princess? Si mantan pro itu? Dia berani mengabaikanku. Wah, marah banget ini SWAT princess dia. Population telah mendonasikan 1000 won. Tunggu, SWAT princess, orang itu sebenarnya tidak mengabaikanmu. Kalau itu adalah akun yang baru dibuat, pengetahuan defaultnya adalah obrolan suara dalam keadaan bisu. Dia mungkin tidak pernah menonaktifkannya, jadi dia tidak bisa mendengarmu sejak awal. Orang itu punya pemikiran yang benar. Tidak mungkin, itu mustahil. Kalian semua juga melihatnya. Pertandingan terakhir keahlian khusus perang, Dance of the Dead, dan pemula itu menghindar setiap gerakannya, lalu mengalahkan harang sepenuhnya saat mereka sedang bertarung. Dan kau pikir seorang pemula di Ultimate bisa melakukan itu dalam satu pertandingan? Orang itu pasti mantan pro yang datang untuk menjatuhkanku, atau mungkin seorang amatir papan atas dari era kemasan Ultimate, atau bahkan seorang pro saat ini yang menyembunyikan identitasnya. Tapi serius, siapa sebenarnya orang itu? Anatoly, legend Ultimate Fighter yang mereka sebut God Anatoly. Tidak, itu bukan dia. Gaya Anatoly itu penuh kesempurnaan sesuai buku, tapi orang ini sama sekali tidak ada pola dalam gerakannya, seolah dia sama sekali tidak memiliki pola tetap. Tidak, itu mustahil. Kalau begitu, berarti dia membaca setiap gerakanku dan meresponnya secara real time dalam pertarungan. Tidak mungkin, itu bahkan sudah di luar ranah gaming. Tidak mungkin monster seperti itu nyata. Kalau kembali tadi lumayan juga sih. Wow, apa rankmu? Apa? Kau bercanda? Kau yang melawanku, seharusnya kau sudah tahu. Lumayan juga katanya. SWAT princess,
cuma seorang transgender rendahan. Apa kau bisa diam? Karma pamer rank banget ini Bung. Ngakak ini penontonnya coy. Sudah cukup, siapa kau sebenarnya? Apa kau mantan pro kan? Atau kau masih aktif bermain? Hah? Apa yang kau katakan? Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Terima saja revenggematku. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Maaf, tapi harus aku bersekarang. Hah? Apa kau serius? Kau tahu siapa dan aku datang ke sini hanya untuk menjatuhkanmu kan? Siapa lagi di Korea yang memainkan harang sepertiku? Seperti berpura-pura kau tidak tahu. HMM Toso. Player tuh sudah log out. Aku bersumpah akan mencari Lee Donyu kembali ke ruang tutor. Tadi itu match yang ke-14 kan? Tampilkan status rankku. Ting, status rank game saat ini 14 menang, 0 kalah. Selain player pertama, tapi tingkatkan keterampilan keseluruhan hanya cukup rendah. Bahkan di mode rank, setiap lawan sejauh ini terjebak hanya dengan 1 atau 2 tipuan besar dan membuka celah fatal. Tapi saat ini aku masih berada di rank Diamond. Ini rankingnya ya. Masih ada 2 rank yang lebih tinggi dariku. Begitu aku mencapai rank teratas, seharusnya ada lawan yang jauh lebih menarik. Tapi untuk berjaga-jaga, player pertama tadi sepertinya cukup hebat. Aku harus mengirim permintaan pertemanan padanya. Permintaan pertemanan terkirim ke player SWOT Welding Girl. Selesai, apa dia akan menerimanya? Jeng Chow mengundang Anda di IT Kills 2 Game. Terima tolak. Hah? Oh iya, aku harus melakukan streaming bersama Cia hari ini kan? Sudah jam 8, ayo pergi. Terima. View river saat ini 173. Kenapa kau telat 1 menit? Cewek, bukan pintunya. Woi, wow, Master Yuk ada di sini. Cring. Yung, semoga semangat mulai. Cewek, hey, semuanya senang bertemu kalian lagi. Selamat datang Ji Chow. Apakah orang ini belakangmu itu ada pembunuh kapak? Yap, benar sekali. Lihat saja dia, benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh keji. Pasti maksudnya. Maksudku, opa tersayangku ini adalah si legendaris It's Kill X Murder, pembunuh kapak. Apa maksudnya itu? Round It's Kill yang kau mainkan terlahir kali sedang meledek setiap forum gaming sekarang. Nah, sekarang apa konten kita hari ini? Oh, apa itu? Ada sesuatu yang harus datang. Opa, angkat kapakmu. Oh, oke. Mempersembahkan monster Don Yuk. It's Kill Clear Run. Oh, go. Pertunjukan amukan kapak ultimate segera dimulai.